Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Al-Faruq, absen 12 dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian jiwa beragama pada anak-anak. Masa kanak-kanak adalah masa di mana seorang individu mulai berinteraksi dengan individu lainnya. Pada masa inilah masa-masa emas, di mana seseorang akan diperkenalkan dengan agama. Karena pada masa ini, anak secara pikiran belum terlalu kritis, dalam arti setiap apa yang diberikan oleh orang tuanya akan mudah diterimanya. Perkembangan jiwa beragama pada anak-anak umumnya adalah perkembangan yang masih awal. Tetapi sebenarnya sebelumnya masa anak-anak, seorang anak telah mendapatkan sebuah pendidikan tentang keagamaan, yaitu dalam kandungan, masa pranatal, dan masa bayi. Adapun tahap perkembangan pada anak, yang pertama yaitu umur 0 sampai 0 atau baru melahirkan sampai 3 tahun, periode vital. Yang kedua yaitu umur 3 sampai 6 tahun, periode estetis. Yang ketiga yaitu umur 6 sampai umur 12 tahun, periode intelektual atau masa-masa sekolah. Yang keempat yaitu umur 12 sampai umur 21 tahun, periode sosial atau masa pemuda. Yang terakhir yaitu umur 21 tahun ke atas, periode dewasa. Sekian materi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk materi selanjutnya saya serahkan kepada teman-teman. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan mempresentasikan subbab tentang tahapan perkembangan keberagamaan pada anak. Sebelum kita membahas tentang tahapannya, alangkah lebih baiknya kita membahas tentang arti keberagamaannya tersebut. Keberagamaan itu berasal dari kata religi, yang dalam bahasa Latinnya itu religio, yang berarti mengikat. Nah, maksud dari mengikatnya itu adalah bahwa agama itu pada umumnya kan memiliki aturan-aturan dan kewajiban-kewajiban yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh pemeluknya. Nah, hal ini berfungsi untuk mengikat seseorang, untuk sekelompok orang dalam hubungannya dengan Tuhan, sesama manusia, baik dengan alam sekitar. Perkembangan keberagamaan pada anak ini terjadi melalui pengalaman hidupnya sejak masih kecil yang didapat dalam lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Semakin banyak anak mendapat pengalaman yang bersifat agama, maka perilaku dan karakternya, baik maupun tindakan, itu sangat sesuai dengan ajaran agama. Dan ini pentingnya kita sebagai calon orang tua itu menanamkan nilai-nilai agama sejak dini. Agar apa? Yaitu agar tindakan, perilaku, dan sifatnya itu agar sesuai dengan ajaran agama. Nah, perkembangan keberagamaan pada anak ini terjadi melalui 3 fase. Nah, fase yang pertama adalah fase dongeng, yang dimana konsep mengenai Tuhan yang terjadi pada masa anak ini banyak dipengaruhi oleh emosi dan fantasi yang bersumber dari dongeng. Jadi memahami agama dengan media dongeng seperti itu. Untuk yang kedua, fase yang kedua, yakni fase kenyataan. Ini pemahaman anak tentang agama sudah didasarkan sesuai dengan kenyataan. Dan hal ini diperoleh dari adanya pengajaran dari lembaga sekolah, lembaga agama, baik dengan orang tuanya maupun dengan
orang dewasa yang lain. Yang ketiga, fase individual. Ini pemahaman terhadap agamanya itu yang bersifat khas untuk setiap orang yang dipengaruhi oleh lingkungan dan perkembangan internalnya sendiri. Terus menurut Zakiah Darajat, anak sebelum usia 7 tahun, perasaan anak terhadap Tuhan itu pada dasarnya negatif, dan ia berusaha menerima pemikiran tentang kebesaran dan kemuliaan Tuhan. Jadi pemikirannya terhadap Tuhan itu negatif melulu, seperti takut akan disiksa Tuhan, seperti mengibaratkan Tuhan itu sebagai polisi, dikit-dikit menilang, dikit-dikit ya menyiksa gitu. Padahal Tuhan kan tidak seperti itu. Memang siksaan itu nyata, tapi kan Tuhan kan ya lebih bisa memposisikan sebagai Tuhan daripada kita gitu. Jadi perkiraan kita dengan Tuhan itu tidak sama gitu. Itu pada anak usia 7 tahun. Tetapi pada masa usia 27 tahun, nah, perasaannya berganti menjadi awal mulanya takut akan siksaan, menyembah Tuhan, takut siksa dan ingin surga, itu berganti menjadi perasaan yang cinta terhadap Tuhan gitu, dan hormat kepada Tuhan. Jadi seolah-olah kita itu nyaman dengan Tuhan, tidak berpikiran negatif melulu, seperti itu. Baik, itu saja presentasi dari saya. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lutfi Salsanur Anggraini, nomor absen 11. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang proses timbulnya kepercayaan kepada Tuhan dalam diri anak. Menurut Zakiah Darajat, anak mulai mengenal Tuhan melalui proses yang pertama melalui bahasa, yaitu dari kata-kata orang yang ada dalam lingkungannya yang pada mulanya diterimanya secara acuh tak acuh. Yang kedua, setelah itu karena melihat orang-orang dewasa menunjukkan rasa kagum dan takut terhadap Tuhan, maka mulailah timbul dalam diri anak rasa sedikit gelisah dan ragu tentang sesuatu yang gaib yang tidak dapat dilihatnya. Yang ketiga, rasa gelisah dan rasa ragu itu mendorong anak untuk ikut membaca dan mengulang kata Tuhan yang diucapkan oleh orang tuanya. Yang keempat, dari proses itu tanpa disadari anak lambat laun pemikiran tentang Tuhan masuk menjadi bagian dari kepribadian anak dan menjadi objek pengalaman agamis. Jadi pada awalnya Tuhan bagi anak-anak merupakan nama dari sesuatu yang asing. Pada tahap awal ini anak tidak mempunyai perhatian pada Tuhan. Hal ini dikarenakan anak belum mempunyai pengalaman yang membawanya ke sana, baik pengalaman yang menyenangkan atau pengalaman yang menyusahkan. Selanjutnya yaitu tingkatan kesadaran dan sikap beragama pada anak. Sejalan dengan kecerdasannya, perkembangan jiwa beragama pada anak dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama the fairy tale stage, tingkat dongeng. Pada tahap ini anak yang berumur 3-6 tahun konsep mengenal Tuhan banyak dipengaruhi oleh fantasi dan emosi, sehingga dalam menanggapi agama anak masih menggunakan konsep fantastis yang diliputi oleh dongeng-dongeng yang kurang masuk akal. Cerita akan nabi akan dihayalkan seperti yang ada dalam dongeng-dongeng. Pada usia ini, perhatian anak lebih tertuju pada pemuka agama daripada isi ajarannya, dan cerita akan lebih menarik jika berhubungan dengan masa kanak-kanak karena sesuai dengan jiwa kekanak-kanakannya. Yang kedua yaitu the realistic state, tingkat kepercayaan. Pada tingkat ini pemikiran anak tentang Tuhan sebagai
Bapak beralih pada Tuhan sebagai pencipta. Hubungan dengan Tuhan yang pada awalnya terbatas pada emosi berubah pada hubungan dengan menggunakan pikiran atau logika. Pada tahap ini terdapat satu hal yang perlu digarisbawahi pada anak usia 7 tahun dipandang sebagai permulaan pertumbuhan logis, sehingga wajarlah bila anak harus diberi pelajaran dan dibiasakan melakukan sholat pada usia dini dan dipukul bila melanggarnya. Yang ketiga, the individual state, tingkat individu. Pada tingkat ini, anak telah memiliki kepekaan emosi yang tinggi. Yang ketiga yaitu the individual state, tingkat individu. Pada tingkat ini, anak telah memiliki kepekaan emosi yang tinggi sejalan dengan perkembangan usia mereka. Konsep keagamaan yang individualistik terbagi menjadi 3 golongan. Yang pertama, konsep ketuhanan yang konvensional dan konservatif dengan dipengaruhi sebagai kecil fantasi. Yang kedua, konsep ketuhanan yang lebih murni dinyatakan dengan pandangan yang bersifat personal. Yang ketiga, konsep ketuhanan yang bersifat humanistik, yaitu agama telah menjadi etos humanis dalam diri dan menghayati ajaran agama. Berkaitan dengan masalah ini, ada juga yang membagi fase perkembangan agama pada masa anak menjadi 4 bagian. Yang pertama, fase dalam kandungan. Untuk memahami perkembangan agama pada masa ini sangatlah sulit, apalagi yang berhubungan dengan psikis rohani. Meski demikian, perlu dicatat bahwa perkembangan agama bermula sejak Allah meniupkan ruh, tepatnya ketika terjadinya perjanjian dengan Tuhannya. Yang kedua, fase bayi. Pada fase kedua ini belum banyak yang bisa diketahui mengenai perkembangan agama pada anak. Namun isyarat pengenalan ajaran agama ditemukan dalam hadis seperti memperdengarkan azan dan iqomah saat kelahiran. Yang ketiga, fase kanak-kanak. Masa ketiga ini merupakan saat yang tepat untuk menanamkan nilai keagamaan. Pada fase ini anak mulai bergaul dengan dunia luar. Banyak hal yang ia saksikan ketika berhubungan dengan orang di sekelilingnya. Dalam pergaulan ini ia mengenal Tuhan melalui ucapan orang di sekelilingnya. Yang ketiga yaitu masa anak sekolah. Seiring dengan perkembangan aspek-aspek jiwa lainnya, perkembangan agama juga menunjukkan perkembangan yang semakin realistik. Sekian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, saya akan melanjutkan presentasi materi sebelumnya. Dalam hal ini saya akan menjelaskan tentang sifat agama atau sifat keagamaan pada jiwa anak. Pasti dari segi fisik anak-anak dan orang dewasa itu bisa dibedakan. Tidak hanya fisik tapi psikis pun juga sama, berbeda. Jadi sifat keagamaan pada anak-anak dan masa dewasa itu adalah berbeda. Nah, pada masa anak-anak ini sifatnya ada beberapa, atau sifat beragamanya ada beberapa. Yang pertama yaitu unreflektif atau tidak mendalam. Jadi mungkin ketika kita punya adik yang masih kecil, usia mungkin 4, 5, atau 6 tahun, itu biasanya mulai menanyakan tentang siapa Tuhan atau bagaimana Tuhan. Nah, akan tetapi pertanyaan seperti ini tidak terlalu dipikirkan secara mendalam oleh si anak kecil
kecil tersebut. Tidak kritis, tidak secara kritis. Jadi ketika seorang anak bertanya, di mana Tuhan? Wah, di sana, di atas, di surga misalnya. Misal ada yang menjawab seperti itu. Ya, si anak tersebut ya, tidak memikirkan terlalu dalam. Selalu percaya. Akan tetapi jika diamati, meskipun tidak secara mendalam, tapi pertanyaan tersebut biasanya ditanyakan secara berulang-ulang. Jadi kemarin bertanya, dijawab, ya sudah. Besoknya lagi bertanya, lusanya bertanya. Ya, seperti itulah seorang anak kecil. Ya. Kemudian yang kedua yaitu egosentris. Dari kata egois. Nah, maksudnya seorang anak akan lebih mementingkan ataupun lebih percaya kepada pernyataan diri mereka sendiri daripada pernyataan orang lain. Rasa bodoh lah. Misal ada orang yang lebih dewasa berkata A, sementara dia punya pemikiran B. Nah, ini maka si anak itu akan lebih mementingkan atau lebih percaya kepada pengalamannya sendiri. Itu egosentris. Kemudian ada antromorfis. Antromorfis maksudnya apa? Jadi pada masa anak-anak, seorang anak itu biasanya menggambarkan Tuhan itu seperti manusia pada umumnya. Jadi Tuhan punya mata, selalu melihat kita di atas, punya mata, punya telinga, punya tangan, dan lain sebagainya. Itu jiwa keagamaan atau psikis keagamaan pada masa anak-anak. Kemudian ada selanjutnya sifatnya yaitu eksperimentasi, inisiatif, dan spontanitas. Jadi seorang anak itu inisiasi atau spontan ketika misalnya dikatakan Tuhan itu rumahnya di Ka'bah misalnya. Ka'bah itu Baitullah, rumahnya Allah. Maka secara spontan mungkin mereka sholat menghadapnya ke arah Ka'bah karena alasannya itu tadi. Kemudian ada yang namanya selanjutnya ucapan dan praktek. Jadi jiwa beragama pada seorang anak itu biasanya muncul dari ucapan atau praktek yang dilihat sehari-hari dari orang-orang lingkungan sekitarnya gitu. Kemudian ada lagi yaitu suka meniru. Nah, ini sifat yang menonjol pada anak-anak. Jadi kalau ketika kita berada di dekat anak kecil, itu biasanya si anak akan meniru baik apa yang kita ucapkan maupun apa yang kita lakukan. Suka meniru. Jadi itu anak kecil melihat ibunya sholat, nah, mereka akan meniru. Kemudian ada yang terakhir yaitu rasa heran atau kalau Jawanya itu gumunan. Jadi seorang anak kecil itu memiliki rasa heran, takjub kepada konsep ketuhanan. Ini biasanya dilatih rasa kagumnya itu melalui Asmaul Husna atau Asmaul Husna. Itu mungkin itu saja penjelasan dari saya. Jika
ada kesalahan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalami syukran katsiran ala ihtimamikum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.